Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Mira Rahmida. Saya adalah peserta pelatihan CPNS golongan 3, Angkatan 9, Kelompok 4, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada modul MOOC, terdapat 3 materi di agenda 3. Yang pertama, manajemen ASN. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, Whole of Government atau WOG. Manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang selanjutnya adalah tugas ASN. Tugas ASN yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sistem merit dalam manajemen ASN. Ada 2 sistem merit dalam manajemen ASN. Yang pertama ini bagi organisasi, yaitu untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Yang kedua bagi ASN itu sendiri, yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Di sini ada beberapa prinsip pelayanan publik: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan yang terakhir adalah kenyamanan. Pelayanan publik dengan pendekatan WOG. Di sini ada 4 pelayanan publik dengan pendekatan WOG. Yang pertama adalah pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Contoh, KTP, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Sebagai contoh, pendidikan, kemudian kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Sebagai contoh, seperti pembangunan jalan, kemudian perumahan, dan lain-lain. Yang keempat adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat
Sebagai contoh, yaitu undang-undang. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip pelayanan prima. Prinsip-prinsip pelayanan prima ini antara lain membangun visi misi pelayanan, kemudian responsif terhadap pelanggan. Yang ketiga adalah pelanggan menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Yang keempat, memberikan pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Selanjutnya ada Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Yang selanjutnya, personal branding ASN di Indonesia, yaitu upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik tentang seseorang dengan memposisikan diri sebagai otoritas dalam industri kerja dengan tujuan untuk meningkatkan karir dan kompetensi diri. Personal branding. Nah, dalam hal ini saya ingin menjadi ASN yang pintar. P yaitu profesional, I inovatif, N netral, T transparan, A adil, R responsif. Dalam hal ini dapat diwujudkan dengan cara yang pertama menjalankan tugas sebagai ASN, yang kedua memahami hak dan kewajiban sebagai ASN dengan baik, yang ketiga memberikan pelayanan jasa yang bermutu dalam bidang pendidikan, yang keempat memberikan inovasi dalam pembelajaran, yang kelima berkoordinasi dan bekerja sama dengan rekan kerja yang lain guna menghasilkan pelayanan yang responsif. Kemudian harapan. Nah, harapan saya yaitu adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan mutu pelayanan. Yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan. Yang keempat, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, itu tadi adalah presentasi saya mengenai tugas saya, yaitu sintesa agenda 3 dan personal branding. Salah hilaf, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.